Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kali ini ingin mempresentasikan materi tentang implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Tetapi sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Febiana, nomor urut 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aryani, nomor absen 39. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke materinya. Karakteristik masyarakat multikulturalisme. Secara etimologis, multikulturalisme terdiri dari 3 kata, yaitu multi atau banyak, kultur atau budaya, dan isme atau aliran. Yang berarti multikulturalisme adalah suatu aliran tentang kebudayaan yang mengarah kepada keberagaman, menurut Faridah Hanum dan Setia Raharja. Bergson berpendapat bahwa multikulturalisme adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku, budaya, dan adat istiadat berhak mengekspresikan budayanya masing-masing. Jadi, bila di suatu daerah terdapat pemeluk agama yang berbeda, maka pemeluk agama tersebut berhak untuk mengekspresikan identitas agamanya masing-masing. Strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Islam di Indonesia, Islam tidak mengajak para pengikutnya dengan cara keras. Namun Islam lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan pendekatan secara halus, seperti dengan memasuki kebudayaan mereka. Contohnya, salah satu tokoh Islam dalam Wali Songo di Jawa menyebarkan agama Islam dengan menggunakan wayang agar masyarakat lebih secara perlahan menerima dan memahami ajaran agama Islam. Mereka juga menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode pendekatan melalui media seni lainnya, seperti permainan wayang, gamelan, upacara adat Islam Jawa, dan lainnya. Karakteristik Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya di Indonesia, Islam mempunyai berbagai latar belakang adat di tiap daerah. Perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Hal ini menyebabkan Islam mampu berekspresi secara beragam dan bervariasi dalam kreativitas kultural religius. Tetapi, terdapat penyimpangan dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di beberapa wilayah tertentu. Alwi Shihab dalam Mujamil Qomar tahun 2015 mengatakan bahwa cendekiawan kontemporer memperkenalkan Islam regional dan juga Islam universal. Apa sih perbedaan antara Islam regional dan Islam universal? Yang pertama, Islam regional itu dipengaruhi oleh kawasan penyebarannya dan juga mencerminkan ekspresi kedaerahan. Contohnya seperti Islam di Pulau Jawa yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah karena telah berakulturasi dengan budaya setempat. Yang kedua, Islam universal. Substansi Islam yang diikuti seluruh umat Islam di seantero dunia ini yang tidak terpengaruhi oleh apapun, baik posisi kawasan, perkembangan zaman, perkembangan budaya, maupun tradisi tertentu. Ini juga bisa diartikan sebagai Islam secara keseluruhan dan mempunyai pakem tersendiri, tidak dipengaruhi oleh budaya asalnya ataupun kondisi geografis. Konsep ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah secara etimologi berasal dari kata dasar akhun yang berarti persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu hubungan yang terjalin antara sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, pendidikan, maupun tingkat religiusnya seseorang. Hubungan ini dapat terjalin antara keluarga, teman, sampai hubungan antar bangsa. Dan tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, berangkat dari konsep yang tadi, untuk menyikapi perbedaan pendapat dan menghindari perselisihan sesama umat muslim,
Para ahli menetapkan 3 konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu yang pertama, konsep tanawu al-ibadah, keragaman cara beribadah, yaitu mengakui adanya keragaman praktik ibadah selama merujuk pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terdapat perbedaan dalam penafsiran cara beribadah sesuai dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hal ini harus dimaklumi agar tidak timbul perpecahan. Yang kedua, konsep al-mukhti'u fi al-ijtihadi lahu ajrun, yang salah dalam berijtihad pun mendapat ganjaran. Nah, maksud dari konsep ini adalah jika seseorang melakukan ijtihad, namun bentuk ijtihadnya salah, ia tidak akan berdosa. Ia akan tetap mendapatkan pahala selama tetap mengikuti pendapat ulama. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, konsep la hukma lillahi qabla ijtihadi al-mujtahid, yaitu Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. Nah, konsep ini memiliki makna bahwa yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menetapkan hukumnya. Nah, ini tinggal kita aja sebagai manusia berusaha dengan cara berijtihad dan juga mengikuti pedoman-pedoman yang tersedia dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis riwayat Nabi. Islam sebagai agama yang mengajarkan untuk selalu menghormati dan toleransi terhadap sesama, serta menjaga kesucian dan kebenaran ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang menjaga kerukunan dan persatuan, baik intern maupun ekstern umat beragama, serta saling mencintai dan menyayangi antar umat beragama. Selanjutnya, Islam juga menanamkan nilai-nilai kesabaran dan kebebasan berpendapat. Dalam konteks sosial budaya, toleransi berarti sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok yang berbeda dengan suatu masyarakat. Toleransi antar umat beragama tidak dilarang dalam Islam. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam sangat menjunjung tinggi konsep toleransi antar umat beragama. Toleransi baik intern maupun ekstern umat beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan bahwa di dunia ini terdapat berbagai macam agama, dengan bentuk sistem, tata cara peribadatan, dan memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Islam sangat melarang untuk mencela tata cara peribadatan agama lain. Konsep moderasi Islam. Moderasi dalam bahasa Arab disebut al-wasatiyah. Sehingga dalam sebuah sebutan Islam moderasi yang telah disusun oleh tim Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kemajemukan di berbagai kondisi yang ada di Indonesia sangat diperlukan suatu sistem pengajaran agama yang komprehensif, yang dapat mewakili setiap orang yang ada melalui ajarannya luas dengan tidak meninggalkan teks atau Al-Quran dan hadis. Serta pentingnya penggunaan akal adalah sebagai solusi dari setiap masalah yang ada. Berikut adalah beberapa karakteristik penggunaan konsep moderasi dalam konteks Islam di Indonesia. Yang pertama adalah ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan sejenisnya. Yang ketiga, penggunaan cara berpikir rasional. Yang keempat, pendekatan kontekstual dalam memahami Islam. Dan yang kelima adalah penggunaan ijtihad atau kerja intelektual untuk membuat opini hukum jika tidak ada justifikasi eksplisit dari Al-Quran dan hadis. Kelima karakteristik tersebut bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antar kelompok agama. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama adalah menutup aib sesama. Misalnya, bila kita memiliki teman atau orang yang sangat dekat dengan kita pasti bisa bercerita berbagai macam hal. Begitupun sebaliknya, sehingga kita tahu baik dan buruknya. Oleh karena itu, jagalah kepercayaan teman dan orang-orang terdekat kita dengan tidak menyebarkan aibnya kepada orang lain. Yang kedua adalah saling memaafkan. Hal ini harus dilakukan karena sebagai makhluk sosial, kita selalu berinteraksi sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun, sebaik-baiknya yang salah adalah yang segera menyadari, meminta maaf, menerima maaf, dan bertaubat. Yang ketiga adalah membantu sesama yang kesulitan. Jika kita diberikan rezeki yang lebih, maka bantulah mereka yang membutuhkan. Jika tidak ada, cukuplah untuk mendoakan saja. Itu sudah lebih dari cukup. Yang keempat adalah berbaik sangka.
Bukan berarti kita menghilangkan kewaspadaan terhadap kejahatan yang pasti terjadi di mana-mana. Tetapi berbaik sangka adalah akhlak yang diwajibkan ada pada setiap orang yang beriman. Yang kelima adalah saling mendoakan. Berdoa adalah kewajiban setiap muslim, karena secara bahasa sholat merupakan doa. Namun berdoa di sini artinya mendoakan setiap orang, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Nah, nilai-nilai ukhuwah tersebut harus tertanam dalam diri semua umat manusia demi terciptanya kehidupan yang damai, aman, dan tentram.